106 FM Mercury, sahabat, dan di hari Selasa ini ya, di sore hari ini dari pukul 2 hingga 3 siang ada perbincangan saya bersama dengan teman-teman yang mempunyai event atau kegiatan ya, sahabat, yang pengen di share untuk sahabat-sahabat Mercury. Dan di perbincangan ini ada juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id secara streaming ya, sahabat. Dan Anda juga bisa bergabung, bertanya mungkin kalau Anda pengen sharing di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Saya akan menyapa ada dua anak muda karena mereka tergabung part of Rotary ya, karena mereka dari Rotaract Club of Surabaya Persada. Ada Tiara as President of Rotaract Club of Surabaya Persada. Ya. Oke, Tiara yang ada di sini, kemudian ada Jasmine, President Elect of Rotaract Club of Surabaya Persada. Okay. Ini akan menemani saya selama kurang lebih 1 jam untuk ngobrol berkaitan dengan sebuah kegiatan. Sebelum kita ke kegiatannya, saya pengen dua anak muda ini memperkenalkan Rotaract ini apa sih? Karena mereka merupakan part of Rotary, orang semua udah pada tahu gitu ya, sahabat. Nah, ini kegiatannya di bawah Rotary gitu ya, karena anak-anak muda yang menjalankannya. Seperti apa sih Rotaract ini? Kalau boleh as a president of Rotaract Club of Surabaya Persada. Boleh. Oke, jadi Rotaract Club of Surabaya Persada ini adalah salah satu organisasi kepemudaan di bawah naungan dari Rotary Internasional. Yeah. Nah, Rotary Internasional ini apa sih? Yeah. Rotary Internasional itu suatu organisasi internasional yang ada di kurang lebih 200 negara di dunia. Nah, salah satunya ada di Indonesia, dan klubnya salah satunya itu ada di Rotary Club of Surabaya Persada. Nah, Rotary Club of Surabaya Persada ini punya organisasi kepemudaannya, salah satunya itu Rotary Club of Surabaya Persada gitu. Dan Tiara ini as a president, biasanya kalau gini-gini tuh masa jabatannya setahun atau seperti apa? Iya, setahun. Jadi nanti setelah presidennya selesai durasinya, nanti lanjut ke presiden elect, yaitu saya. Oh, oke. Jadi nanti presiden electnya sudah dinominasikan sebelum masa jabatannya sudah bermulai. Oh, oke. Ini menariknya ya. Jadi akan ada istilahnya jabatannya turun itu transisinya nggak terlalu lama gitu ya, ya kan gitu. Akan langsung tetap berjalan gitu ya, akan smooth gitu perjalanan dari organisasi ini, sahabat. Karena memang anak-anak muda yang mungkin kegiatannya ya kampus gitu ya. Terus kegiatan seperti ini dengan berkumpul, dan apa nih kegiatan yang bisa berdampak atau ada impactnya nih gitu ya, untuk teman-teman yang sebaya gitu ya. Kita ini ada kan juga sebenarnya karena setiap tahun itu harus ganti kan, Mbak, dan kalau bisa nggak diulang gitu. Jadi secara tidak langsung juga ngelatih leadershipnya dari setiap anggotanya ini gitu. Karena biasanya kan yaudah ini aja yang jadi ketua gitu ya kan, jadi ya udah bosen gitulah ya mungkin. Tapi karena ini akhirnya harus di rolling terus tiap tahunnya, akhirnya ya semua orang akhirnya kena juga. Maksudnya harus ada jiwa kepemimpinan yang setidaknya nih dalam setahun itu dilatih gitu. Semuanya merasakan gitu ya, as a leader itu seperti apa gitu ya. Dan ini yang dilakukan dari kegiatan Rotaract ini. Dan kegiatan ini ada sebuah event gitu ya yang akan sudah berlangsung gitu ya. Istilahnya mulainya sudah berlangsung, sudah bisa diikuti, yaitu Literasi Competition Visit Malaysia 2024. Apa ini kegiatan? Apa ini? Apakah kegiatan tahunankah atau seperti apa, Jasmine? Nah, jadi kompetisi ini tuh untuk anak-anak muda, khususnya yang SMA nih. Mereka kan pasti punya ide yang bagus untuk menuangkan inovasi mereka, ide-ide mereka. Jadi kita mempunyai platform untuk ide mereka untuk dilombakan istilahnya. Jadi setelah dilombakan itu kita pilih 20 top best esai, lalu kita pilih lagi 5 orangnya untuk diberangkatkan ke Malaysia secara gratis. Jadi seperti itu. Dan ke Malaysia mereka ngapain nantinya kalau setelah ada 20 terpilih gitu ya, akan diberangkatkan ke Malaysia? Setelah itu ada hal apa yang menanti mereka di sana?
Nah, waktu di Malaysia itu profit yang mereka dapat bisa mereka ada kampus visit. Di kampus visit itu mereka akan ketemu pemuda-pemuda Rotaract di sana dan anak-anak kampusnya juga. Jadi mereka ada pandangan ke depan mau misalkan kan kita kan mau ke kampus. Jadi mereka bisa punya pandangan mau jurusan apa. Oh, lingkungan universitas di luar negeri itu seperti ini. Seperti itu. Kami juga ada ini ya, otomotif Proton otomotif visit itu perusahaan otomotif itu juga ada dan mereka jadi bisa punya link atau fellowship dengan orang-orang yang di Malaysia, pemuda-pemuda yang ada di sana seperti itu. Nah untuk kan ini kan harus registrasi dan juga essay submission. Untuk esainya ada tema besarkah atau segala ide yang dimiliki oleh anak muda atau seperti apa? Oke, nah jadi temanya kali ini itu adalah Magic for a Better World. Dan ketentuan esainya itu 500 kata maksimal. Dan dibuat dengan bahasa Inggris gitu. Jadi supaya kita juga bisa mengassess nih, menilai juga pesertanya seperti apa bahasa Inggrisnya. Karena saat nanti di universitas-universitas tersebut, selain untuk fellowship juga dan juga anak-anak SMA kan pingin tahu ya gimana sih kehidupan kampus, fasilitas kampus gitu. Mungkin yang deket-deket kan ya yang di Surabaya beberapa univ aja. Tapi kalau misalnya di luar negeri kan mungkin standarnya berbeda dan lain-lain. Jadi saat itu nanti ketika mereka sampai ke universitasnya mereka akan ada presentasi gitu ya Jasmine ya. Nah di presentasi itu mereka akan presentasi karena di Malaysia dengan bahasa Inggris dan sebenarnya mempresentasikan fokusnya adalah terkait esainya mereka. Jadi pinginnya buat esai yang kalau misalnya di tulisan oke bagus tapi juga bisa dipresentasikan gitu. Jadi secara tidak langsung juga kompetisi ini nggak cuma jalan-jalannya doang gitu yang didapat ya kan, tapi juga insight. Terus juga insight tentang kampus di sana sama juga sharing pemikiran mereka itu seperti apa sih terkait Magic for the World ini gitu. Ini suatu pengalaman dalam tanda kutip salah satu short study tour gitu ya, bareng-bareng untuk mengetahui bagaimana sih suasana kampus di luar gitu ya yang lebih global lagi. Kalau di Univ di Surabaya mungkin atau di Indonesia ya secara Indonesia, tapi kalau sudah di luar berarti beragam orang akan berinteraksi dengan kita. Itu salah satunya yang pengen di pengalaman-pengalaman itu yang pengen di-sharingkan gitu ya. Iya betul. Tapi ada sesuatunya, harus ada hal yang bisa dipresentasikan. Jadi nggak hanya study tour saja. Bareng-bareng, tapi ada sesuatu yang dipresentasikan dari person to person dari istilahnya peserta ini ya. Benar. Jadi gimana caranya buat literasi itu menyenangkan gitu loh Mbak. Biasanya kan literasi ini ya udah baca ya, buku di generasi duduk. kalian apalagi ya. Pol-polan sekarang pol-polan juga kayak ya pakai e-book dan lain-lain gitu kan. Tapi kayaknya literasi itu lebih daripada membaca dan menulis, tapi juga terkait kemampuan berkomunikasi dan lain-lain gitu. Betul sekali. Nah, makanya kita sebagai salah satu klub yang salah satu fokusnya adalah literasi. Jadi kita pinginnya apa ya caranya supaya literasi ini menjadi hal yang menyenangkan, bukan hal yang boring gitu. Adalah dengan mengadakan literasi competition visit Malaysia ini. Sharing idenya nggak di Indonesia, tapi sharing idenya di salah satu kampus di Malaysia gitu. Betul. Ya. Jadi kan pengalamannya luar biasa gitu ya, sahabat. Juga nggak jetlak amat karena negaranya juga deket gitu ya. 1 jam bedanya ya kan. Jadi ini kan juga lebih lagi dengan suasana yang berbeda untuk sharing ide, presentasi dan lain sebagainya. Esainya ini sudah bisa disubmit ya, bisa diregistrasi mulai kapan ini? Sebenarnya udah berlangsung Mbak, udah dari Maret. Tapi dan sebenarnya awalnya itu pendaftarannya berakhir 10 Mei. Cuma khusus untuk teman-teman dari Radio Mercury juga dan juga mungkin teman-teman yang lainnya yang mendengar dari teman-teman pendengar ini juga akhirnya diundur jadi tanggal 20 Mei. Jadi submission esainya sampai tanggal 20 Mei. Kemudian akan ada pengumuman dari 20 besar. Dari 20 besar ini akan ada tes wawancara. Dan dari situ akhirnya diumumkan siapa yang akan berangkat begitu. Delegatesnya ada 5 ya. Jadi untuk syaratnya itu submit dari esai dengan tema besarnya Magic for a Better World itu yang harus salah satu persyaratan yang harus dilakukan. Kemudian syarat keduanya adalah pelajar SMA gitu dengan kelasnya mungkin kan ini
Bebas. Bebas. Maksimal kita 17 tahun ya. Maksimal 17 tahun gitu ya. Tapi yang lebih di highlight mungkin lebih ke arah SMA-nya itu sih, karena kita pinginnya ngasih exposure terhadap anak-anak SMA terkait kuliah di sana, kampus di luar negeri gitu. Jadi pinginnya ya anak-anak SMA gitu. Usia SMA lah ya sahabat. Dan itu untuk adakah biaya pendaftaran yang harus disertakan dari para peserta ini seperti apa? Jadi biaya pendaftaran kita ada 175.000, itu sudah include semua fasilitasnya mereka selama kalau menang selama di Malaysia sudah include itu semua. Wow. Iya. 175.000 untuk ini pendaftaran lah ya, Iya, sahabat, untuk pendaftaran. mengikuti istilahnya literasi competition ini, dan kalau masuk 20 besar segala akomodasi akan ditanggung gitu ya. Betul. 175.000 ke Malaysia. Kapan lagi kan? Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bener. Dan gitu tahun ya. lalu itu juga udah ada program ini. Program ini sebenarnya tahun lalu beneran untuk SMA, tapi tahun-tahun sebelumnya Untuk anak-anak kuliah. tapi karena kita akhirnya tujuannya ya udah yang ngasih exposure terhadap anak SMA tentang kuliah di luar negeri dan lain-lain, akhirnya yaudah kita fokusnya di anak-anak SMA. Dan tahun lalu programnya sukses banget, Mbak. Tahun lalu kemana? Tahun lalu juga ke 3 universitas plus 1 Proton tadi. Oh, oke. Masih dengan negara yang sama gitu ya. Iya. Karena kolaborasi dengan Rotary yang ada di sana. Betul gitu. Jadi kita kemarin kayak kita panitianya juga kayak terkagum gitu, terkesima. Jadi kemarin pas salah satunya kita visit pabriknya Proton, kita dikasih tahu oh teknologi itu seperti ini loh dan lain-lain Ya, gitu. ya. Saya sebagai anak IPS nggak tahu apa-apa terkait itu, langsung oh gini ya. Bahkan itu jadi pertama kalinya saya pakai VR, virtual reality. Jadi saya yakin bakal pengalaman yang akan diterima sama teman-teman delegates nanti pasti akan menyenangkan Saat juga. di Proton itu apakah di factory-nya atau teman-teman diberikan informasi di kantornya atau seperti apa? Diajak berkunjung juga ke factory-nya atau? Jadi kantornya itu sama tempatnya, lokasinya dengan pabriknya. Emang kita nggak di pabriknya banget langsung gitu, tapi Ya. kalau misalnya kita bisa lewat itu, kita bisa noleh, bisa kelihatan gitu. Perakitannya gitu ya. Dan mereka juga ngasih insight, oh gini loh ternyata pembuatan mobil, satu desain mobil itu prosesnya panjang, oke. R&D-nya seperti apa. Terus juga dijelaskan kalau misalnya punya suatu negara punya Iya. mobil, kan Malaysia punya mobil sendiri, betul. brand mobil sendiri itu seperti apa. Jadi insight-insight yang kayaknya kalau misalnya nggak langsung datang ke tempat Protonnya, kantor Protonnya mungkin nggak akan se-insightful ini. Iya. Karena Malaysia punya pabrik mobil sendiri gitu ya dengan brandnya mereka Proton, sahabat, dan anak-anak yang mengikuti literasi competition ini diajak untuk mengetahui dari nol pembuatan, mulai desain kemudian sampai dengan perakitan sampai dengan mobil jadi, semuanya diterangkan di Proton. Itu salah satu benefit yang bisa didapatkan kalau masuk top 20 ya. Kalau masuk top 20, top 5 ya akan berangkat ya. Itu kalau masuk top 5, sahabat. Apakah saat masuk top 5 itu berarti sudah masuk ada juara 1 2 3-nya atau seperti apa? Top 5 adalah is a winner gitu atau gimana? Top 5 is a winner, all of them is a winner. oke. Jadi bukan nggak ada yang pemeringkatan 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada. Tapi yaudah ini kalian semua akan berangkat nantinya. Terus kemungkinan pas pulangnya nanti kita akan ada kayak best apa. Ada penghargaan untuk 5 anak ini. Misal mereka selama ada di sana ada best video vlogger kayak gitu. oke. Best Ada presentation. Terus ada the most active person di sana tuh siapa kayak gitu. Terus siapa yang paling banyak dapat temen di sana gitu. Oh, oke. Ada. Yang biasanya adalah kalau di pageant gitu adalah persahabatan. Persahabatan. Biasanya kan gitu ya. Dan itu akan juga ada di sana. Nah, selain itu berarti akan ada sertifikat atau medali atau apa yang akan dibawa pulang selain juga pengalaman dan juga mungkin networking gitu ya dari teman-teman ini seperti apa? Pasti kita ada 2 jenis sertifikat ya. Yang pertama sertifikat ini delegates yang berangkat ke Malaysia, sama yang kedua yang best itu tadi. Selama di Malaysia mereka sudah menempuh apa saja dan mereka tuh di best di part apa kayak gitu. Oh, oke. Jadi itu juga akan ada semua gitu. Karena kan kalau kita bicara tentang sertifikat dan lain sebagainya, itu bisa disubmit untuk
scholarship. Betul. Nah, itu yang dicari gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Sahabat tetap stay tune di perbincangan saya bersama dengan teman-teman dari Ratarex Club of Surabaya Persada, karena mereka memiliki event literasi competition Visit Malaysia 2024 yang bisa diikuti oleh anak-anak SMA ya, maksimal usia 17 tahun. Untuk informasinya tetap stay tune di 96 FM Mercury. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan sore kita ya, menarik bersama dengan teman-teman dari Ratarex Club of Surabaya Persada. Ada President of Ratarex Club of Surabaya Persada, ada Tiara, dan juga ada Jasmine, President Elect Ratarex Club of Surabaya Persada. Sahabat, ini kita perbincangkan terkait dengan literasi competition Visit Malaysia 2024 yang bisa diikuti karena sudah bisa disubmit untuk registrasi dan juga esainya, karena ada syarat dan juga ketentuan berlaku, karena memang teman-teman dari Ratarex Club of Surabaya Persada ini concernnya pada literasi, sahabat. Jadi pengen mengajak anak-anak muda untuk yuk mulai melek literasi dengan mereka mengadakan sebuah event yang luar biasa, di mana top 5-nya atau 5 winernya, 5 pemenangnya ini akan diajak bersama untuk Visit Malaysia 2024. Benefitnya banyak, rewardnya banyak, sahabat. Ada kampus visit, ada company visit di Proton Automotive Factory, ada cultural exchange, ada youth fellowship. Banyak benefit tentunya yang akan didapatkan oleh anak-anak muda ini untuk melihat ternyata dunia itu seperti ini ya secara global, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bersosialisasi gitu ya, akan membuka banyak benefit dan juga networking tentunya. Ini untuk informasi atau apapun bisa didapatkan di mana untuk para peserta ini? Mungkin Jasmine atau Tiara? Instagram bisa @rac_Surabaya Persada. Untuk informannya bisa ke Instagramnya Tiara, @amanda_tiara_. Jadi ada 2 pilihan sih, Kak. Ada yang pertama tadi Instagramnya Rotaract Club of Surabaya Persada itu @rac_Surabaya Persada, dan yang kedua Instagram aku pribadi sebagai narhub ya, narahubungnya itu @amanda_tiara_. @amanda_tiara_, kemudian di @rac_Surabaya Persada. Benar. Itu, ya, itu 2 Instagram yang bisa Anda lihat ya, Anda kepo berkaitan dengan event literasi competition Visit Malaysia 2024 ini, karena banyak istilahnya benefit yang bisa didapatkan. Selain itu ada juga registrasi fee tentunya, karena ini adalah kompetisi. Betul. Gitu ya. Ada sebesar Rp175.000 ya. Itu harus ini apakah registrasi dulu baru disubmit atau seperti apa? Untuk persyaratannya terlebih dahulu, untuk runutannya seperti apa kalau ingin mengikuti? Oh, jadi nanti sekalian bisa setelah transfer registration fee-nya, terus bisa sekalian upload bukti transfernya di link yang sudah ada di poster. Okay. Posternya sudah ada di Instagramnya RAC itu. Di @Surabaya Persada itu, atau tanya Amanda, Amanda Tiara, boleh di Amanda_Tiara_ itu juga bisa gitu ya, sahabat. Seperti apa nih untuk bisa mengikuti, karena ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Ini seperti study tour tapi nggak harus bayar mahal, karena study tournya ke Malaysia gitu ya, nggak usah perlu bayar mahal. Anda tinggal menuangkan ide Magic for a Better World gitu ya, menuangkan ide-idenya dengan 500 maksimal 500 kata. Jadi nggak banyak-banyak kan sebenarnya. Maksimal 500 kata gitu ya. Biasanya kan kita kalau nulis sesuatu, aduh ada target minimalnya gitu kan. Ini nggak ada target minimal, maksimalnya 500. Apa sih, 2 lembar ya? 1 lembar? Satu halaman. Ya. Jadi kayak nggak, harusnya banyak. Tidak menyusahkan untuk peserta juga ya. Jadi semoga peserta bisa menuangkan idenya dalam maksimal 500 kata itu. Iya, dan kita harapkan mereka bisa menuangkan ide pribadi ya, yang benar-benar pure original dari ya, pikiran mereka. Jangan sampai mereka yang cari-cari pakai AI atau ChatGPT kayak gitu-gitu. Kita kan nyari yang idenya orisinil, terus yang mereka bisa menyusun kalimatnya sendiri kayak gitu. Kalau bisa ya, gitu. Karena dalam bahasa Inggris juga esainya, kan melatih skill mereka dalam berbahasa Inggris juga kayak gitu. Karena kan ini untuk meningkatkan skill, baik itu untuk literasi dengan
penggunaan kata di bahasa Inggris, kemudian menuangkan ide originalnya dari para masing-masing peserta, karena ide ini akan dipresentasikan saat di Malaysia, gitu ya. benar. Di depan teman-teman Malaysianya mereka, di depan teman-temannya mereka yang berangkat, itu kan juga penting. Jadi mereka bisa dikenal sama mereka gitu. Karena di saat berangkat ke Malaysia pun juga akan ada best presentasi atau best apapun, dan di situ juga akan didapatkan yaitu sertifikat yang sangat penting untuk anak-anak SMA terutamanya gitu ya. Bagi yang istilahnya pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi, ini sangat penting sahabat, jadi bisa dimanfaatkan. Dan ini ada tadi sedikit perbaikan ya, bukan SMA saja tapi SMA sederajat. Iya, jadi bisa anak mengikuti. SMK terus MA itu juga bisa loh ikut kita gitu. Jadi siapa yang punya ide kreatif berkaitan dengan Magic for a Better World, boleh langsung submit sekarang, dikerjain boleh gitu ya. Sambil dengerin sambil ngerjain. Ya, oh ini ada tiba-tiba keyword jangan-jangan ada inspirasi ya kan. Ada nih gitu kan. Ada ide nih terkaitan dengan Magic for a Better World. Oh oke, ini nih gitu. Itu tuh boleh langsung dikembangkan idenya dengan maksimal 500 kata dalam bahasa Inggris ya sahabat, esainya kemudian submit paling lambat 20 Mei ya. Iya. Betul. Submitnya paling lambat 20 Mei, dan di 20 Mei itu juga akan diumumkan untuk Di akhir bulan Mei nanti yang akan diumumkan oke. top 20-nya terlebih dahulu. Nanti sesudah ada top 20 akan ada interview, wawancara baik dalam bahasa Inggris maupun wawancara kepribadiannya seseorangnya itu baru sesudah itu ada 5 pemenang ini. oke. Gitu. Baru di-announce 5 yang akan berangkat ke Malaysia gitu Betul ya. sekali. Masih ada sekitar 2 minggu untuk nyusun Nah, esainya. Pasti masih kan ada waktu. banyak waktu ya. Masih ada waktu untuk bisa cari ide, apalagi minggu ini kan long weekend gitu ya. Bisa untuk cari inspirasi. Ada alasan buat jalan-jalan dulu Oh, nih. ya. Buat cari ide nih. Jalan-jalan tuh sambil nongkrong-nongkrong. Nah, buat cari ide nih, buat nulis esai, buat apa? Buat ikut literasi competition Visit Malaysia 2024 yang diadakan oleh Rata RX Club of Surabaya Persada ini ya, sahabat. Pendaftaran sudah atau bisa dilakukan, kemudian syarat ketentuan berlaku juga bisa Anda dapatkan segala informasinya di Instagram di @rac_surabaya persada atau di Instagram pribadi dari Tiara ya di @amanda_tiara_. Nah, kita bicara tentang Rata RX Club of Surabaya Persada. Tadi sempat ngobrol bahwa Rata RX ini adalah organisasi yang anak-anak mudanya gitu ya, Iya. dari usia di bawah 30 tahun lah ya, Iya. di bawah 30 tahun, 17 sampai 30 tahun. 17 sampai 30 tahun. 17 sampai 30 tahun. Nah, ini apakah anggotanya atau membernya ini orang tuanya yang ikut klub Rotary atau seperti apa kalau dari bicara tentang membership dari Rata RX dari Club of Surabaya Persada ini? Oke, jadi sebenarnya macam-macam sih Mbak. Kita kasih informasi dulu. Jadi sebenarnya Rotary Club of Surabaya Persada itu memiliki beberapa anak organisasi. Yang pertama Rotary Club of Surabaya Persada itu kami. Kemudian yang kedua juga ada Rotary Club of Universitas Katolik Dharma Cendika. Jadi berbasisnya adalah universitas. Kemudian yang ketiga juga ada Interact Club of Surabaya Persada. Nah, bedanya itu apa? Kalau misalnya Rotary Club of Universitas Katolik Dharma Cendika ini kan basisnya dari universitas. Jadi anak-anak yang merupakan mahasiswa dari universitas tersebut silakan mendaftar. Nah, tapi karena kami ini bukan berbasis universitas ya. Jadi semuanya komunitas. basisnya komunitas, benar. Community base itu bisa di Rotary Club of Surabaya Persada. Jadi itu untuk umum, untuk segala background anak-anak pemuda itu bisa ikut kami, atau kalau misalnya tertarik bisa tanya-tanya dulu nih. Nah, kalau misalnya kalian masih belum atau masih terlalu muda untuk mengikuti itu, atau kalian punya adik, bisa juga dimasukkan ke Interact Club of Surabaya Persada, benar. Jadi kayak yang 17 tahun. Iya, 17 tahun ke bawah. Bedanya ya. Jadi ada kelompok umur gitu ya? Iya, jadi kayak ya kalau misalnya ada profesional nih bisa 30 tahun ke atas kan ya udah lebih Rotary, cocoknya sama Rotary. Kalau yang anak-anak mudanya ini tuh Dari SMA sampai fresh graduate itu. Masuknya ke Rotary kayak gitu. Oke. nah kalau misalnya Interact ini karena mereka masih underage, masih beneran dibimbing gitu sama Rotariannya di sana.
Jadi memang ada nggak segala kegiatannya nggak asal gitu ya, berarti dari teman-teman Rotaract ini kan, jadi masih ada karena Masih ada orang tuanya dalam tanda kutip gitu Rotarinya. Masih ada pengawasnya. masih ada yang membimbing gitu. Oh ini oke nih, fully support nih gitu ya dari Rotary gitu ya, dari Rotary Club of Surabaya Persada itu yang memang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Mercury gitu ya. Dan kita bicara tentang Rotaract ini untuk membershipnya berarti boleh siapa saja gitu ya dengan Boleh rentang siapa usia saja. karena ada kelompok umur itu tadi gitu ya. Boleh siapa saja. Kalau untuk mencari tahu segala informasinya juga di Instagram itu ya. Iya bisa, kita tuh ngapain aja sih? Kan kita punya 7 area fokus nih. Apa aja Tiara? Oke, jadi Rotary Internasional itu punya 7 area fokus Mbak. Jadi ya. hal-hal yang menjadi fokusnya mereka gitu. Yang pertama itu ada perdamaian, kedua itu ada pendidikan, 3 itu pencegahan atau pengobatan penyakit, yang keempat itu sanitasi, yang kelima itu UMKM, keenam itu kesehatan ibu dan anak, dan yang terakhir itu lingkungan hidup. Nah, karena ada beberapa klub di Surabaya, baik itu Rotarinya maupun Rotaract Clubnya, setiap klub itu punya fokusnya masing-masing. Sebenarnya mereka general, tapi karena emang mereka interestnya di suatu hal, jadi ada yang emang fokusnya di situ gitu. Dan kebetulan kami ini fokusnya tuh di bidang pendidikan melalui literasi itu. Gitu. Jadi memang supaya lebih tepat gitu ya segala kegiatannya. Jadi ada 7 fokus gitu ya. Lebih maksimal, ada 7 fokus kegiatan yang dilakukan oleh Rotary Internasional gitu ya. Jadi tinggal seperti apa nih yang fokusnya perdamaian itu akan lebih fokus dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut gitu ya. Jadi kita bikin project-project yang sesuai dengan 7 fokus itu. Nah, projectnya apa aja? Kalau misalnya yang di kita di RAC Super ini, kita kan fokusnya pendidikan dan literasi. Maka dari itu kita bikin lomba literasi itu tadi. Literasi competition ini ya. Selain itu kita juga sering kok mengadakan lomba-lomba seperti speech, debate kayak gitu-gitu. Ini meskipun karena kan kita bicara tentang literasi competition ya, mungkin orang menganggap bahwa kenapa harus dalam bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa global sahabat. Tanpa mengurangi istilahnya kebiasaan dari anak-anak muda berkaitan dengan bahasa Indonesia, tidak melupakan itu juga gitu ya sahabat. Itu yang harus digarisbawahi karena kalau kita bicara tentang saat ini di era digitalisasi, ya eranya adalah globalisasi gitu ya. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris yang pengen supaya bisa meningkatkan gitu ya, karena ini untuk tidak hanya untuk anak-anak SMA tapi SMA sederajat, baik itu SMK ataupun juga Madrasah Aliyah itu bisa mengikuti kompetisi ini sahabat. Jadi bisa submit karena terakhir itu 20 Mei ya untuk submit dari esainya. Kemudian di akhir Mei baru akan diumumkan ada top 20 yang akan ada next step, yaitu ada interview ya, dan juga baik itu dalam Indonesia ataupun juga bahasa Inggris. Nah itu tanpa melupakan itu sebenarnya kegiatan dari anak-anak muda ini sahabat. Dan terkait dengan kegiatan dari teman-teman Rotaract, sebelum nanti kita kembali lagi ke literasi competition visit Malaysia 2024 ini, kegiatan yang sebelum-sebelumnya dilakukan sudah ada apa saja? Oke, jadi sebelum-sebelumnya itu seperti tadi disampaikan, kita sempat ngadain juga kompetisi ini tahun sebelumnya. Selain itu juga ada lomba debat ya, kita kerjasama dengan mana ya? UNESA juga. Oke. Jadi judgesnya atau juri-jurinya juga anak-anak UNESA, anak-anak debat, komunitas debat gitu. Kerja sama-sama mereka. Terus anak-anak ini yang dilombakan ada juga storytelling. Ya lupa. Ada storytelling juga. Jadi yang ikut itu antara anak SMP, ada anak SMP, SMA, benar. Ada juga kegiatan yang kami itu kompetisi robotik benar. Jadi kompetisi robotik itu bahkan ada pesertanya dari luar negeri juga, karena kami mengadakan tingkat internasional. Dan itu membantu banget ya kan buat teman-teman yang mau daftar kuliah maupun SMK. Betul. Lagi sertifikat internasional. Ini kan sangat itu ya, karena memang base-nya adalah organisasi internasional, komunitas internasional. Jadi semuanya juga secara internasional juga gitu ya. Dan saat itu piala kami tuh di acknowledge juga sama pemerintah provinsi, jadi bisa digunakan gitu. Karena kan
sedikit bercerita. Jadi Ya. kalau misalnya setahu saya zaman dulu ya, kalau misalnya mau sertifikatnya dipakai sebagai jalur prestasi, Ya. itu harus bertingkat, Ada jenjangnya, berjenjangnya, betul. benar. Nah, kalau karena robotik ini kalau misalnya dibuat berjenjang terlalu sulit, jadi kita mengurus dulu dengan pemerintah provinsinya, udah di-approve baru gitu. Dan emang akhirnya banyak ya teman-teman yang menggunakan sertifikat ini untuk poinnya mereka masuk ke sekolahnya yang dituju gitu. Ya ini salah satu benefit yang besar ya untuk anak-anak SMA gitu ya. Tinggal menulis esai dengan tema besar Magic for a Better World di Literasi Competition Visit Malaysia 2024 ini ada banyak sekali gitu ya. Dan kegiatan dari Rotaract itu nggak hanya sebuah kompetisi saja, tapi juga mereka memikirkan bahwa sertifikat atau perlombaan yang diikuti dari teman-teman ini juga nantinya akan bermanfaat untuk pendidikannya, karena fokus mereka memang di pendidikan gitu ya dari Rotaract Club of Surabaya Persada ini, sahabat. Itu yang harus digarisbawahi dan juga dicatat oleh sahabat-sahabat Mercury. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, karena kita tetap di perbincangan bersama dengan teman-teman dari Rotaract Club of Surabaya Persada dengan kegiatan literasi competition Visit Malaysia 2024, karena ini kegiatan yang berfokus pada pendidikan untuk meningkatkan paling tidak awareness untuk anak-anak muda sekarang ini, sahabat, berkaitan dengan literasi ataupun juga di dunia pendidikan. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih bersama dengan Tiara, Presiden of Rotaract Club of Surabaya Persada, dan juga Yasmin dari Presiden Elect Rotary Club of Surabaya Persada, sahabat. Karena teman-teman dari Rotaract ini memiliki event literasi competition Visit Malaysia 2024, dan di jeda iklan tadi secara off air kita ngobrol berkaitan dengan banyak benefit loh yang bisa didapatkan oleh para peserta ini kalau mengikuti segala kegiatan dari Rotaract ini, sahabat, karena mereka bertujuannya adalah pendidikan. Jadi segala kegiatannya itu pengennya adalah ada sertifikat yang bisa dimanfaatkan gitu ya, karena kita bicara tentang globalisasi, jadi itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, Ya. Apalagi untuk CV kan lumayan, portfolio, CV betul. dan lain-lain. Itu untuk yang CV itu tidak hanya untuk saat bekerja, tapi juga untuk para beasiswa hunter ini. Iya benar. Apalagi kalau misalnya beasiswa tuh lebih banyak pas zaman kuliah kan ya, Mbak. Jadi kalau misalnya udah nyiapin dari dulu, dari awal, terus nggak cuma ada di kertas tapi juga bisa menceritakan pengalamannya, itu akan membuat proses aplikasi beasiswa dan juga mungkin perjalanan meraih beasiswa itu menjadi akan lebih sedikit mudah. lebih mudah gitu ya. Benar. Istilahnya kalau yang lain itu lewatnya itu nggak pakai fast track, tapi kalau ada pakai fast track gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita mengingatkan kembali berkaitan dengan literasi competition Visit Malaysia 2024. Ini bisa diingatkan lagi sahabat-sahabat Mercury. Kompetisi ini seperti apa? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh para peserta mulai dari submission, mulai pertamanya tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh para peserta ini dari kegiatan ini? Oke, nah jadi kalau misalnya teman-teman pendengar ataupun ada nih yang kemungkinan tertarik untuk ikut program ini, jadi ada persyaratannya, yaitu Anda adalah pelajar SMA ataupun sederajat. Kemudian juga kalian melakukan pembayaran sejumlah 175.000 dan membuat esai dengan tema Magic for a Better World yang esainya maksimal jumlah katanya 500 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, benar. Dan sebenarnya kita nggak ada ketentuan khusus kayak misalnya formatnya seperti apa, font dan lain-lain. Sebenarnya bebas aja sih. Cuma mungkin untuk mempermudah standar aja ya kan, kayak Times New Roman 12, 1,5, tapi itu nggak jadi penilaian juga gitu. Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Terus juga Apa aja sih penilaian kriteria penilaian esai yang bagus. Jadi yang dinilai dari esai kalian itu nanti yang pertama ada kesesuaian dengan tema, itu 30% lah ya. Dan strategi alur esai, gimana kalian menceritakan rumusan masalahnya, lalu nanti ada solusinya bagaimana. Jadi nggak loncat-loncat gitu ya. Esainya itu seperti apa, alurnya baik atau agak sedikit rumit, itu kita juga nilai. Lalu yang ketiga ada efektivitas katanya. Jadi
kata yang dipakai atau digunakan dalam esainya itu tidak berbelit atau pakai bahasa yang bagus dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu kesesuaian dengan grammar, karena kan kembali lagi kita memakai bahasa Inggris itu tadi. Jadi itu cuma 20% lah. Ya. Terus kayak mungkin buat teman-teman kayak ini harus bayar dulu atau gimana deadline-nya gitu. gitu. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat di Instagram kami @rac_Surabaya Persada itu ada posternya. Nah di poster itu ada link untuk registrasi. Nah di link untuk registrasi ini submission dari form tersebut itu esai dan bukti pembayarannya bersamaan. Jadi sebenarnya ya langsung aja gitu. Jadi di istilahnya untuk pembayarannya, bukti pembayarannya itu dicantumkan saat submit esai gitu. Betul. Ya. Jadi seperti itu sahabat untuk syaratnya. Dan untuk benefitnya saat mengikuti kompetisi ini apa yang didapatkan oleh para peserta dari ini? Oke, benefitnya gini. Kayaknya kalau misalnya udah jadi peserta aja nih, walaupun tidak masuk top 20 misalnya, itu udah ada pembelajaran yang didapat. Setidaknya kita sudah terpaksa dalam tanda kutip untuk harus buat esai dalam bahasa Inggris, dan entah gimana caranya menuangkan ide kita yang mungkin ada bejibun banyaknya ke dalam maksimal 500 kata yang kurang lebih 1 halaman full gitu. Kemudian itu berarti ada skill bahasa Inggris, skill menulis, mencari tahu apa yang efektif dan lain-lain. Kemudian yang kedua pastinya nanti akan ada keuntungan dari segi networking dan secara nggak langsung ketika kita bernetworking kita melatih kemampuan fellowship. Bayangin nggak sih kayak kita tuh seringnya buat pertanyaan basa-basi tuh bingung gitu kan ya, aduh ini harus tanya apa, harus ngomong apa gitu, atau mungkin sama orang-orang baru, nggak harus nanti ke Malaysianya, tapi juga nanti saat berkumpul dengan panitianya atau dan lain-lain kita kan pasti tanya-tanya, pasti kan kita juga ke-trigger untuk apa ya, cari topik dan lain-lain, kan juga pasti menambah pengalaman mereka untuk berteman secara real life, karena kan selama ini kan pasti anak-anak zaman sekarang tuh ya online, di mana-mana ketemunya di game, di yang nggak butuh interaksi langsung gitu. Jadi, ini tuh penting banget buat kalian belajar langsung bagaimana fellowship, terus ada cultural exchange juga kan dengan teman-teman Malaysia. Jadi kalian tahu budaya di sana tuh bagaimana sih. Terus kalau misalnya kalian menang, kalau misalkan pun nggak menang, kalian juga waktu wawancara itu akan ketemu teman-teman yang juga submit esainya. Ada 20 peserta yang nanti ya di top 20 itu top yang 20 benar. Dari beberapa, dari ratusan ya. Tahun lalu tuh ada ratusan gitu, jadi yang dipilih 20. Nah, selama dalam satu ruangan itu ada ratusan anak, itu kan bisa exchange ideas, terus ngobrol, ternyata dapat teman dari situ, kan keren juga tuh. Networking gitu ya, karena kan tuh sangat istilahnya jarang sekali dilakukan di zaman sekarang gitu ya, sahabat. Jadi bertemu secara langsung dengan teman-teman yang saat itu kita ketemu gitu ya dengan satu garis merah adalah mengikuti lomba literasi competition ini. Dan gitu. berarti kemungkinan mereka juga orang-orang yang memiliki interest yang sama dengan kita, yang juga suka dengan literasi, yang in a fun way kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget sih kelebihannya, keuntungan yang bisa kalian dapatkan gitu. Terlebih juga karena Rotary International ini kan ada di berbagai negara juga. Kita nih tahun ini setidaknya ada beberapa anak exchange student dari beragam negara. Kalau nggak salah ada 4 anak kalau nggak salah tahun ini. Jadi secara nggak langsung dengan join sama organisasi ini lebih besar juga kesempatan untuk bisa berkomunikasi atau bertemu dengan anak-anak SMA juga dari mancanegara ini gitu. Jadi secara nggak langsung exposure terhadap hal-hal berbau internasional gitu ya, international exposure bakal lebih besar, dan saya rasa itu menjadi salah satu poin penting di era globalisasi, apalagi untuk anak SMA yang pas kuliah pasti nih kayak kemungkinan mau ngejar beasiswa, mau ngejar exchange program dan lain-lain gitu. Kalau misalnya sebagai mantan anak yang pengejar seperti itu, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ditanyain loh Mbak pas interview beasiswa gitu atau pas interview program exchange. Pasti jadi pengalaman gitu ya. Iya, kayak gimana kamu ketemu di lingkungan baru dan lain-lain. Kalau misalnya kita
nggak punya pengalaman itu kan kita nyari-nyari Nggak bisa nyeritain ini, gitu iya, ya. apa ya pengalaman apa ya. Tapi kalau misalnya udah langsung, oh aku ada pernah nih diketemukan dengan international exposure, dengan orang-orang luar negeri, harus bisa ngomong bahasa Inggris dan lain-lain, itu akan menjadi poin penilaian tersendiri. Nah, kalaupun misalnya si anak-anak ini tidak menang istilahnya ya, belum bisa menang, mereka juga bisa kok tetap ikut mau join ke Rotaract Surabaya, itu kita masih open. Nah, kalau misalnya mereka nanti udah kuliah, mereka bisa kok kontak kita, terus bisa ikut join program yang kayak gini. Siapa tahu tahun depannya bisa ikut ke Malaysia juga kan sebagai panitia kayak gitu. Jadi banyak benefit ya sahabat, baik itu jadi peserta ataupun juga jadi member bahkan dari Rotaract, dari Club of Surabaya Persada ini. Segala informasi bisa dicek saja secara langsung di @RAC_Surabaya Persada, atau bisa DM Tiara secara langsung juga di @AmandaTiara_. Sahabat, untuk segala informasi entah itu untuk literasi competitionnya ataupun juga untuk Rotaract Club of Surabaya Persada ini, segala informasinya. Karena memang kalau kita bicara sekarang ini eranya memang digital, segala hal itu mengukurnya adalah secara globalisasi. Jadi ini kompetisi yang sangat dan wajib untuk diikuti, terutama untuk anak SMA sederajat gitu ya. Betul. Ini itu kegiatan yang saat ini berlangsung. Adakah next event dari teman-teman Rotaract Club of Surabaya Persada yang setelah ini ada lagi kok hal-hal lain yang dilakukan, nggak kalah juga ini adalah bentuk kegiatan-kegiatan dari teman-teman Rotaract Club of Surabaya Persada yang concern berkaitan dengan pendidikan, apa saja? Kita sering ngadain lomba, yaitu tadi lomba speech, debate, storytelling, terus ada lagi kita tuh biasanya eventnya kadang ikut klub lain. Jadi tidak hanya kerjasama gitu ya, kerjasama di klub lain, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi, kita bisa ikut nanam-nanam mangrove, terus bersih-bersih pantai, itu kita pernah kok. Jadi fellowship kalian tuh tidak hanya ada di lingkungan kecil di RAC Super Raja, tapi juga di Rotaract Club Surabaya yang lain, ada yang Surabaja, terus ada yang ini Darmo dan lain-lain tuh ada. Jadi ada klub-klub lain. Karena masih banyak surprises yang akan kita sediakan untuk kalian, jadi lihat aja, dipantengin terus gitu sosial media kami di @RAC_Surabaya Persada gitu. Segala kegiatan ataupun juga hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman Rotaract Club of Surabaya Persada ada di sana gitu ya. Itu sebagai galerinya gitu ya. Dari hal tersebut. Nah, terakhir sebelum kita tutup perbincangan ini, apa yang pengen disampaikan baik Tiara ataupun juga Jasmine? Tiara dulu. Oke, aku dulu. Buat teman-teman yang mau ikutan atau penasaran setidaknya ya sama program ini, give it a shot. Coba dulu aja, karena kita nggak tahu bisa atau enggak unless kita mencoba. Dan karena ini anggap aja biaya investasinya juga nggak banyak, kemudian juga syaratnya juga relatif mudah gitu. Jadi kenapa nggak dicoba aja? Bisa jadi ini jadi jadi stepping stone, batu lompatan untuk mengenal dunia dan mengetahui kapasitas diri masing-masing gitu. Jadi benar kata Tiara. Jadi selain itu kan kita juga nothing tulus ya. Iya, betul. Nothing tulus atau nggak ada yang dikorbankan di sini kan. Jadi apa ruginya kayak gitu. Tidak ada ruginya, kalian tinggal daftar aja, terus give it a shot, terus kalaupun dapat ya alhamdulillah, kalau enggak juga kita dapat pengalamannya gitu kan. Nah, pesan aku buat teman-teman, kalian coba dulu aja, siapa tahu kan ya bisa berangkat ke Malaysia gratis, full funded kapan lagi. Dan ini tuh peluang yang paling banyak keuntungannya kan. Kalian anak-anak SMA pasti bingung banget. Ini mau ikut lomba apa lagi ya? Apalagi waktunya pas liburan sebenarnya kan. Jadi bisa maksimalin liburan juga gitu. Dan dengan esai ini kan segala background kalian bisa dipertimbangkan gitu. Kalian tidak harus pintar silat misalnya. Tidak harus pintar apa. Tinggal menulis aja. Itu pun bisa dilatih dan bisa tinggal cari
cara menulis esai yang baik tuh bagaimana tuh banyak banget di internet. Referensi juga gampang banyak. banget untuk kalian menulis esai, menuangkan ide kalian dengan baik tuh sebenarnya sangatlah mudah. Tinggal dilatih aja, dan cara kalian melatihnya salah satunya adalah ikut kompetisi. Iya, Seperti itu memang yang harus dibangun ya, terutama untuk anak-anak SMA sederajat ini bisa mengikuti kompetisi ini, karena meskipun mungkin belum masuk top 20 ataupun bahkan top 5 sahabat, tapi pengalaman itu yang utama. Pengalaman bisa mengikuti kompetisi, pengalaman bisa mengerjakan esai dalam bahasa Inggris, pengalaman menuliskan yang baik, yang benar itu seperti apa, menuangkan ide itu seperti apa. Karena kan berpikirnya jangan tulisan saya nggak bagus, ini ide saya nggak bagus. Semua orang mulainya adalah dari merangkak dulu, gitu ya. Jadi itu harus dipahami. Coba aja dulu mengikuti kompetisi ini. Segala informasi bisa dicek di @raci_surabaya persada atau di Instagram pribadi Tiara di @amanda_tiara_ untuk mengikuti literasi competition Visit Malaysia 2024. Ini untuk submitnya ditutup 20 Mei ya sahabat, jadi secepatnya bisa submit dan daftar atau registrasi di kompetisi ini sahabat. Terima kasih untuk Tiara, Presiden of Rotary Club of Surabaya Persada, dan juga Jasmine, Presiden Elect Rotary Club of Surabaya Persada. Ketemu lagi next ya. Dan sukses juga untuk segala kegiatan, terutama di kegiatan literasi competition Visit Malaysia 2024 ini. Dan tentunya terima kasih sudah concern terhadap pendidikan di usia mereka seperti sekarang ini sahabat ya. Dan perbincangan ini sahabat bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya tutup perbincangan ini, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.